Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan mata kuliah e-bisnis untuk yang berjudul Supply Chain Management atau SCM yang disusun oleh Lutfiana, Iqbal Rizky, Rumista, Tridharma, Anggun Gumilang, dan saya sendiri, Khalif Al-Badar. Definisi dari Supply Chain Management atau SCM adalah sebagai sebuah rantai supply, rantai pasokan, jaringan logistik atau jaringan supply adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual, dari suatu pemasok kepada pelanggan. Tujuan utama dari SCM adalah memperpendek siklus supply chain, mengembangkan atau membangun servis, menurunkan biaya dan harga. Memahami SCM untuk kepentingan operasional perusahaan berarti harus mengerti strategi operasi yang akan memudahkan strategi SCM itu sendiri, yang mencakup strategi make to stock, configure to order, atau terjual dulu baru dibuat. Supply chain management merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi permintaan konsumen. Jabarus 2001. Jabarus. Terdapat 3 supply chain, yaitu manajemen rantai supply adalah koordinasi dari bahan, informasi, dan arus keuangan antara perusahaan yang berpartisipasi. Manajemen rantai supply bisa juga berarti seluruh jenis kegiatan komoditas dasar hingga penjualan produk akhir ke konsumen untuk mendaur ulang produk yang sudah dipakai. Yang pertama, arus material melibatkan arus produk fisik dari pemasok sampai konsumen melalui rantai. Sama baiknya dengan arus balik dari retur produk, layanan, daur ulang, dan pembuangan. Kedua, arus informasi meliputi ramalan permintaan, transmisi pesanan, dan laporan status pesanan. Arus ini berjalan dua arah antara konsumen akhir dan penyedia material mentah. 3. Arus keuangan meliputi informasi kartu kredit, syarat kredit, jadwal pembayaran dalam penetapan kepemilikan dan pengiriman. Kala Kota 2000. Selanjutnya, ini bisa dibilang seperti flowchart ya. Di sini ada dari hulu ke hilir. Untuk bagian pertama dari susunan pertama itu ada supplier, kemudian ada manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, dan end customer atau customer terakhir. Pada bagian aliran fisik terdapat material atau produk dan pengembalian. Dan untuk pada bagian aliran pembayaran terdapat uang, invoice, pricing, credit, terms flow. Dan pada bagian aliran informasi terdapat kapasitas, jadwal pengiriman, order, dan data penjualan. Porter pada 2004 terdapat 3 macam komponen rantai supply. Yang pertama itu adalah rantai supply hulu. Bagian upstream atau hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya yang mana dapat manufaktur, assembler, atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada penyalur mereka, para penyalur second-tier. Yang kedua adalah manajemen internal supply rantai atau internal supply chain management. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Yang ketiga, ada yang namanya segmen rantai supply hilir atau downstream, atau bisa disebut arah muara. Supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Selanjutnya, manfaat SCM. 1. Pendapatan. 3. Menurunnya biaya. 4. Pemanfaatan aset semakin tinggi. 5. Peningkatan laba. 6. Perusahaan semakin besar.
Tahap dalam SDM yaitu 1. Tahap offline atau dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. 2. Tahap integrasi fungsional sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. 3. Tahap integrasi secara internal diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. 4. Tahap integrasi secara eksternal. Integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Tantangan SDM, kompleksitas supply chain, melibatkan banyak pihak dan kepentingan yang bertentangan. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan, ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, lead time, pengisian harga, dan kualitas output lain. Ketidakpastian eksternal, kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, tidak penting, lain-lain. Internet adalah banyak jaringan yang terdiri dari pribadi, umum, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal, dihubungkan oleh barisan programan yang luas dan mencakup elektronik, kabel, dan teknologi jaringan. Dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dan lebih cepat, murah, dan akurat. Informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak yang berbeda di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Aplikasi internet dalam konteks supply chain management yaitu electronic procurement. Procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Implementasi procurement dalam pengadaan barang atau jasa diharapkan mampu menerapkan prinsip pengadaan barang atau jasa yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, sehingga bisa mencapai good and clean government. Electronic fulfillment merupakan keseluruhan sistem pemrosesan pesanan elektronik dalam bidang e-commerce, misalnya penyimpanan dan pengiriman barang. Proses fulfillment dimulai dengan segera setelah suatu produk dipesan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.